Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Mbak ya? Ini ini benar Miss Yuni? Iya sayang. Alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu? Ada masalah Miss. Ya sih bukan masalah, kayak gimana ya, kayak ketakutan sendiri tapi ingin sharing sama Mbak Yuni. Kenapa sayang? Ada apa denganmu? Gini Miss, kan gini, aku tuh baru selesai finish kontrak kemarin tuh bulan 10-an. Terus ini ganti majikan baru, terus tapi di majikan baru ini ada part time-nya Miss, tapi kita itu nggak bisa ini, apa namanya, nggak bisa bilang nggak mau part time gitu. Kayaknya itu seakan-akan itu diharuskan gitu Miss. Hah? Kan aku tuh sering itu dengerin konten-konten Miss Yuni tuh kan ada yang part time gitu kan, Caca, yang cerita part time itu katanya tuh kalau apa namanya, kalau sampai ketahuan tuh katanya ditelanjangin. Aku bener-bener gimana gitu Miss. Okay. Jadi ketakutan sendiri gitu kan. Masalahnya tuh saya tuh nggak tahu gitu kalau part time itu resikonya itu besar gitu. Oke. Kamu part time itu di mana? Ini di adiknya sama di anaknya gitu. Di adiknya majikan sama anaknya majikan. Di anaknya majikan, tapi kamu sudah ngasih tahu agenmu belum? Saya belum ngasih tahu agen saya. Karena sekali lagi yang berhak atas diri kalian adalah orang yang pertama kalian cari adalah agen. Oke, jika agen tidak menanggapi, kamu harus ke KJRI. Kalau agen tidak menanggapi, KJRI tidak menanggapi, maka kamu tak bantu untuk melaporkan ke labor. Jadi biar labor yang mencari majikanmu dengan bukti-bukti yang ada. Oh gitu ya Miss. Iya, soalnya kan nggak bisa. Kalau nggak ada bukti kita tidak bisa tahu. Benar nggak? Iya benar Miss. Jadi kamu harus ada buktinya. Jadi kamu lapor agen dulu agar diselesaikan dulu, biar agen yang berbicara. Dan kalau agen tidak tanggap, cari KJRI. Kalau KJRI tidak tanggap, maka kamu langsung saya bantu untuk ke labor. Itu soalnya agennya itu kan agen dari yang pertama itu saya pindah dari agen gitu Miss. Setelah finish yang kemarin itu saya pindah ke agen, terus ini masuk ke yang majikan baru ini dikenalin sama teman saya gitu Miss. Iya, jadi terus dimasukin ke agen ini ya, agen yang baru ini gitu Miss. Iya, tapi mau tidak mau kamu harus berbicara dengan agen dong. Oh gitu, iya makasih ya Miss. Terus Miss, kalau umpamanya kan kemarin kan bulan 10 tuh finish, terus kita nggak pulang ke Indo tuh, langsung kita ganti majikan dengan visa baru, tuh otomatis harus cutking nggak Miss? Iya, kalau itu kamu harus cutking. Ntar setelah bulan 5 ini kamu bisa cutking, kan sudah bisa ke Macau sayang. Oh gitu. Betul. Ya. Makasih banyak ya Miss ya. Jadi ingat ya. Keluhan lagi sih Miss. Oke, gini sebenarnya. Kayaknya belum saatnya. Ingat satu hal di mana kalian kalau ada masalah, pertama orang yang kalian cari adalah agen kalian. Saat agen kalian tidak bertanggung jawab, maka kamu cari KJRI. Dan KJRI tidak tanggung jawab, maka saya akan bantu kalian untuk ngasih surat ke imigrasi atau ke labor. Jadi kalau memang kamu harus nulis kapan, tanggal berapa, bahwa kamu itu ke mana, ke labor, ke agen itu ngelaporno kapan-kapan, kamu harus ada contohnya, ada tanggalnya, waktunya. Iya, jadi kamu detail, bukan asal ngomong. Oh, saya juga pernah lapor KJRI seperti ini, seperti itu. Jadi kamu ada bukti bahwa tidak ada tindakan dari agen ataupun dari KJRI, baru kamu melapor pada labor dan KJRI. Labor dan imigrasi. Betul. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Cuman ya ini tantangan yang dimajikan ini rasanya gimana ya, menguras pikiran dan tenaga. Kenapa?
Kenapa mengiras Ya pikiran dan mungkin tenaga? ya gimana ya, majikannya ini terlalu, kalau ngomong itu lebih lebih kayak sambal gitu Miss, pedas. Pedas. Ayo, lupa orang Ya Hongkong kan kayak pedas. gitu. Iya, orang Hongkong bukan seperti ini, tapi ini baru yang mudah-mudahan terakhir ini Miss, bener-bener deh. Oke. Ya wis sing sabar. Sudah masuk di situ. Nikmatin selagi majikan ikut peraturan, Iya Miss. tetap bertahan. Tapi kalau sudah suruh part time ini itu sudah tidak ikut peraturan. Iya, ini takutnya part-time gitu Miss. Terus juga kalau mau tanya Miss, kalau umpamanya tuh kalau ngebreak itu harus pulang ke Indo dulu ya Miss? Iya, itu menurut peraturan harus keluar dari Hong Kong. Tidak peduli kamu ke negara manapun, kalau memang Makau sudah diizinkan untuk datengin ya nggak apa-apa. Tapi yang dikatakan dari imigrasi adalah harus keluar dari Hong Kong. Oh gitu, berarti Betul. nggak mesti harus ke Indonesia gitu ya Miss? Karena dari pihak pemerintah tidak menuliskan wajib ke Indonesia. Mereka cuma bilang harus keluar dari Hong Kong. Nah, itu tergantung dari kedutaan kita. Kalau Filipina itu tidak boleh ke Makau, wajib pulang Filipina. Jadi untuk sementara kedutaan kita tidak merilis apapun, kemungkinan besar ya nggak ada masalah. Iya, makasih banyak ya Miss, makasih banyak. Ya Dari udah. telepon yang banyak baru. Saya tuh paling kalau habis kerja gitu, kalau majikan nggak di rumah gitu, saya selalu dengerin kontennya konten dari Miss Yuni itu. Cuma pingin datang ke rumahnya tapi belum ada waktu Miss. Nggak apa-apa. Kalau hari Minggu itu, kalau hari libur itu ya kan liburnya Minggu. Cuman kan part time dulu tuh, jadi keluar sekitar jam 2-an. Jadi kadang kalau udah jam 2 ketemu temen, kadang ada belajar gitu, jadi nggak ada keburu waktu Miss. Nggak apa-apa, yang penting kamu sehat-sehat saja. Kalau kita ada jodoh umur panjang pasti bisa. Iya, untuk menghibur diri tuh sambil bekerja, mudah-mudahan pokoknya harus bisa finish. Orang kemarin aja bisa finish, sekarang harus bisa finish walaupun ujiannya berat seperti ini gitu. Tapi mudah-mudahan harus bisa finish gitu. Jadi setiap ini tuh untuk menenangkan hati itu dan untuk menguatkan gitu, juga selalu melihat kontennya Miss dari CC yang lain gitu kan. Jadi untuk menyemangatkan lagi, ternyata masih ada yang lebih susah lagi gitu, lebih menderita lagi gitu. Syukur alhamdulillah, memang kalau konten saya bisa bermanfaat buat kalian, karena sekali lagi tujuan saya membuat konten ini adalah kalau bukan kita yang saling mendukung satu sama lain, siapa lagi? Bener nggak? Iya bener banget Miss. Kamu pasti tapi bisa. curhat sama Miss Yuni itu beda dari yang teman-teman, walaupun teman deket gitu, kadang gimana ya, nggak ada respon atau dicuekin atau gimana gitu Miss. Tapi sama Miss ini ada gimana ya, unek-unek pun agak keluar semua, terus agak lega gitu sekarang. Karena aku merasa bahwa kalau kalian semua orang selalu menentang kalian, kalau semua orang selalu menyalahkan kalian itu butuh tempat hanya untuk ngomong, bener nggak? Bukan diomongin. Kalian tuh pingin ngomong, pingin ngobrol, bukan diobrolin, bener nggak? Kalau diobrolin kan digosipin sana sini. Sebenarnya kalian dengan adanya konten ini yang tidak perlu menyebutkan nama ataupun siapapun, berarti kan membuat kalian ya terserah lah, kalian mau bully saya ya terserah, nggak mau bully saya terserah, di komen nggak usah dibaca, bener nggak sayang? Iya benar. Jadi intinya adalah konten ini bertujuan untuk meringankan beban kalian. Jika kalian bisa merasa tenang, kenapa tidak gitu loh ya. Ya Miss, makasih banyak ya Sukses Miss selalu ya. buat kamu ya sayangnya. Iya, Terima ya, kasih. Miss, doain semoga lancar dan ini ya Miss bisa finish ya Miss. Siap. Walaupun cobaannya berat seperti. Siap. Aku ingin kamu sukses. Doa kesehatan selalu buat Miss. Terima kasih. Dan sehat selalu dan memberikan motivasi. Amin. Saya selalu mendukung dari belakang Miss. Benar-benar. Terima kasih. Banget. Terima kasih. Bisa mengerti memberi teman-teman itu yang nggak tahu jadi tahu, terus pokoknya positif banget Miss. Terima kasih banyak ya Miss. Terima kasih sayang. Ayolah, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.
Oke, syukur alhamdulillah jika konten saya ini dilihat orang banyak, karena sekali lagi konten saya ini kadang-kadang ya nggak jelas, saya tahu sendiri ya, saya bukain pintu saya harus lihat bayi saya yang di dalam sana sedang tidur. Jadi kita saksikan apakah bayi saya masih tidur. Sekali lagi memang saya bukan profesional kreator profesional, mbuh apa lek ngarani kreator apa ya. Iki lho anakku turu, Mbak. Jadi anak saya masih tidur. Karena itu saya ngomongnya bisik-bisik, tapi saya terima kasih sekali ya buat kalian semua, dimana kalian itu apapun yang saya lakukan, apapun yang saya berikan, dan lihatan muka saya awut-awutan, kadang-kadang sampai saya pakai baju tidur, rambut jengat, jeprak, kalian itu tidak pernah peduli dengan konten saya, gambar saya. Mungkin kalau orang-orang yang nonton muka saya ya agak nggak ngeh banget ya, kadang muka hitam, muka gak jelas kadang, tapi yang saya tahu adalah kalian menganggap saya sebagai radio. Jadi sebenarnya video ini tidak dibutuhkan ya. Sebenarnya saya bisa menutup kameranya dengan sesuatu yang lain, tapi karena memang saya sambil nyambi-nyambi. Sekali lagi buat kalian semua, saya selalu berdoa buat semuanya agar diberikan kesehatan yang lebih, kekuatan lahir dan batin yang lebih, dan berkat Tuhan selalu mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.